Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita santai aja sambil kita melihat materi-materi NLP Master Practitioner ya. Nah, hari ini kita mengurai ya tentang materi NLP Master Practitioner. Oke, kita sudah berapa bulan belajar NLP Practitioner? Dari Maret ya. Maret, Februari Maret. ini bulan apa? Ini 6 bulan ya? 6 bulan. Oke. Nah, di NLP Master Practitioner sebetulnya compounding ya, dia melengkapi materi-materi dari practitionernya. Meskipun nanti kita sedikit nanti bisa review ke practitioner, tapi kita lebih sekarang kita memfokuskan pada materi masternya. Kemarin kan ibu pesannya biar master yang sekiranya harus offline biar saya selesaikan. Nah, nanti pada saat di sana bisa menggunakan Zoom, bisa online. Hal-hal yang sifatnya mindset, sifatnya teori ya, konsep kan bisa kita diskusikan di Zoom. Gitu ya. Nah, untuk NLP Master Practitioner itu, nah kita belajar kembali tentang sensory acuity dan synesthesia. Udah pernah ya sensory acuity. Terus belajar juga tentang metaprogram. Kalau dulu belajar program hanya satu item ya, motivasi. Nanti ada 3 item tambahan. Terus belajar tentang waking hypnosis dengan hypnotic language pattern dan covert hypnosis teknik. Jadi ini merupakan hipnosis yang tidak harus sleep ya, nggak harus tidur. Jadi belajar bagaimana sih berkomunikasi dengan hipnotik. Kalau di practitioner kan ada yang meta model. Nah, kalau meta model itu kan mendetailkan dari sebuah kalimat ya. Dia mendetailkan kalimat dengan menggunakan teknik meta model question. Sehingga dengan di meta model itu apa yang tertutupi, apa yang tersembunyi itu akan terbongkar, dibuka dengan meta model. Makanya pertanyaannya persisnya seperti apa, bisa dijelaskan secara detail ya, kehilangan apa, hal apa yang menyebabkan itu terjadi, apa yang berkaitan dengan masalah itu. Nah, sehingga lebih mencari persisi dari setiap hal yang disampaikan. Nah, hypnotic language pattern ini kebalikannya. Hypnotic language pattern membuat sesuatu yang persisi menjadi abstrak. Nah, sehingga dengan abstrak inilah menjadi lebih general dan berdampak pada hypnotic. Jadi semakin bahasa itu abstrak, semakin hipnotik. Kenapa? Karena orang tersebut mengisi sendiri dengan makna-makna yang ada dalam pikirannya. Semakin didetailkan, maka semakin sadar, semakin aware. Jadi contoh gini, saya bilang, ya pasti Mas Wahyu paham lah yang namanya perdagangan ya seperti ini. Sudah paham kan? Nah, ini bahasa hypnotic language pattern. Artinya apa? Bahasa paham itu kan general. Ya, kalau Mas Wahyu penasaran, paham yang mana Pak? Paham seperti apa? Paham apa? Yang dimaksud paham itu seperti apa? Nah, ini menjadi detail. Akhirnya menjadi lebih rasional. Nah, ini kebalikan antara meta model dengan hypnotic language pattern atau Milton model, istilahnya ini Milton model. Dan kalau meta model itu bagaimana menspesifikkan, kalau Milton model bagaimana mengeneralkan. Kenapa namanya Milton model? Karena yang menemukan Milton Erickson. Terus covert hypnosis teknik merupakan teknik hipnosis yang terselubung. Sebenarnya kan Dewi Jurus nih sebelum ke Sumatera ya.
bagaimana sih komunikasi dengan orang biar komunikasinya menghipnosis, tapi terselubung, jadi tidak secara vulgar menghipnosis orang, tapi dengan kalimat-kalimat yang seolah alamiah, seolah biasa, atau itu mempunyai dampak begitu. Namanya covert hypnosis technique. Personality change excellent, personality excellent, hampir seperti circle of excellence. Ada instant therapy, ada hypnotic coaching dengan neurological level, ada resolve model, dan sudah dibahas resolve model, dan ada assignment. Bagaimana kita melakukan satu assignment. Bagaimana kita melakukan sesuatu ke orang lain, ke klien. Bagaimana kita bisa membantu orang lain gitu. Oke, kita masuk yang pertama, materinya terkait dengan sensory acuity. Nah, kan kita sudah belajar tentang sensory acuity ya. Dalam sensory acuity kan ada 5 indera, VAK, GO, visual, auditory, kinesthetic, gustatory, dan olfactory. Nah, di sini langsung kita aplikasikan sehingga tidak mengulangi ngobrol hal yang sama ya. Tapi bagaimana sih penerapan sensory acuity ini? Contohnya dengan siapkan 3 cerita masing-masing sekitar 3-5 menit ya. Cerita pertama dan kedua, cerita nyata yang sangat luar biasa, jarang terjadi dan sulit dipercaya. Cerita imajinasi, hayalan yang seolah-olah benar. Urutan cerita 1 dan 2 boleh ditarik. Ini cerita 1 dan 2. Cerita yang ketiga mengikuti salah satu dari pola cerita 1 dan 2. Nah, sebetulnya gini, yang waktu saya pernah sampaikan bahwa ini orang sebetulnya sedang bohong atau tidak, ini adalah salah satu penerapan dari sensory acuity. Ketajaman, kepekaan kita bisa melihat ini yang disampaikan itu sesuai apa tidak. Contohnya, Mas, dulu kan Mas coba kalau bahagia seperti apa? Silakan Anda ceritakan hal yang membahagiakan diri Anda. Terus kalau sedih seperti apa? Terus cerita yang ketiga, Mas, kalau Anda misalnya ketemu dengan seorang itu akan seperti apa? Nah, pada saat kita bisa mendeteknya, kepekaan indera kita bagus, kita bisa tahu ini sebetulnya orang nggak suka. Nah, ini bisa digunakan untuk strategi marketing juga, Mas. Kepekaan indera itu sangat penting untuk kita bisa menangkap sisi-sisi apa sih yang menjadi klien itu sebetulnya dia tertarik enggak sih dengan produk kita. Si klien itu sebetulnya sudah mulai masuk dalam kalau istilah lain ya, dalam perangkap penjual atau enggak gitu ya, istilahnya kayak gitu ya. Tapi kan dalam perangkap kayaknya kejahatan ya. Padahal ini marketing ya, sah-sah saja gitu ya, kita pandai bernegosiasi. Nah, pada saat orang ketemu dengan klien ya, dengan tidak langsung kan Pak mau beli apa Pak gitu ya. Tapi juga kita harus melihat orang itu cenderung senang ngobrol apa enggak. Karena ada orang-orang yang pengennya to the point ya, pengennya langsung. Enggak Pak, saya mau beli ini aja langsung. Dia nggak mau basa-basi, nggak mau ngobrol yang lain. Sehingga kita kepekaan indera kita juga kita gunakan. Nah, jadi ini orang tidak suka nih ketika dia kita alihkan kemana itu ya, itu tidak nyaman. Nah, maka kita juga harus tahu dari situ kepekaan indera kita bisa digunakan di situ. Ini orang itu suka. Maka saya akan menggunakan strategi yang dia gunakan ya. Saya akan menggunakan metode yang dia gunakan. Karena dia pengen to the point ya, kita menggunakan yang langsung, yang clear. Nah, tapi beda halnya ketika orang itu mau cerita ya, mau ngobrol dulu gitu ya. Misalnya klien yang nanya-nanya, lihat-lihat, ini kan bisa sambil nanya kalau Bapak sendiri
kesukaan Bapak terkait dengan produk-produk bantal, misalnya guling gitu ya, itu yang kayak apa gitu. Nah, biarkan dia menceritakan Mas, udah sini gini. Nah, itu ditangkap sebagai satu informasi penting cerita pertama itu. Nah, sehingga apa? Ketika orang sudah mengungkapkan apa yang dia sukai, dari situ kita bisa menangkap sebetulnya apa sih yang produk kita yang ada sesuai dengan kebutuhannya si klien itu. Nah, kan gini ya, sebetulnya kan setiap orang itu tidak bisa mendapatkan sesuatu yang sepenuhnya ya, tapi ketika ada 1-2 item, 1-2 poin yang masuk dalam indikatornya, dalam kriterianya, nah ini akan langsung diambil. Contoh ini, orang senang, mas saya senangnya bantal itu ya yang nyaman ya, ketika buat tidur itu enak ya, terus tidak mudah kempes. Nah kalau bantal-bantal yang sering ada itu kan awalnya sih ya bagus ya, lama-lama setelah dipakai malah kempes, terus apa cenderung apa ya, ininya teksturnya itu tidak empuk ya, tapi kasar apa keras gitu. Nah ini yang saya pengen nyari yang bantal yang bisa benar-benar tahan lama ya. Bantal yang benar-benar bisa awet empuknya, bukan awet bantalnya. Mungkin bantalnya awet tapi dipakai nggak enak gitu. Terus bahannya itu mudah mengeras ya, sehingga kalau lama-lama dipakai buat tidur juga atos rasanya. Nah itu yang gambarannya kayak gitu Mas. Barangkali Mas saya punya ini ya, bantal yang spesifikasinya seperti yang saya inginkan. Nah dari cerita itu Mas Wahyu akan menggali nih, akan mengeksplor dari bantal yang Mas Wahyu miliki. Kalau dari kriteria yang disampaikan oleh customer tadi, kira-kira apa yang bisa Mas Wahyu munculkan dari bantal yang Mas Wahyu miliki? Ya, isiannya sih kalau 100% jadi ini awet tahan sampai 10 tahun gitu. Terus nggak berdebu, karena nggak pakai campuran sama campuran kapuk, terus aman buat pernapasan. Cuma sejauh ini ya kan saya live Pak. Nah live TikTok itu nggak ada interaksi, jadi ketika saya nanya ya nggak ada interaksi. Kalau misalnya bantal ini kira-kira kelebihannya apa gitu atau enggak, saya aja monolog ngejelasin deskripsi produknya sama kelebihan segala macam. Ya itu nanti jangan menggunakan teknik tadi ya, menggunakan teknik coaching ya. Coaching itu nanti jangan monolog tapi jangan bertanya sendiri. Nah dari mana hasil pertanyaannya? Jangan lakukan riset ya. Riset di Google ya, apa sih yang orang bertanyakan tentang bantal, riset itu. Nah, saya lakukan live di IG, nggak ada pertanyaan nggak masalah, ngomong aja, oh ini ada teman saya bertanya nih, ada satu interaksi yang kita buat ya Mas. Artinya apa? Interaksi itu pun kita buat karena ada kebutuhan, bukan konsep teori. Kayak tadi dengan menjelaskan tentang bahan, itu kan penjelasannya masih konsep. Nah harusnya sebagai seorang penjual begini, wah pas banget Pak, jadi ini Pak, bantal yang saya miliki itu, yang saya produksi itu terbuat dari bahannya ini Pak, daklon apa? Silikon sama apa lagi? Silikon. Udah itu. Bahan dari silikon Pak. Dimana silikon itu dia bahannya seperti ini Pak. Karakteristik yang luar biasa dari silikon adalah dia bebas debu dan dia lebih awet dibandingkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Untuk teksturnya silikon itu lebih kenyal. Nah, dan tahan lama kenyalnya ini Pak. Tidak mudah atos, tidak mudah kempes. Nah ini loh cara mengemas kalimatnya nanti ada di Hemati Gulungan Sekadar.